Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita masih tetap beribadah dari rumah. Karena apa? Karena di luar masih banyak virus corona yang meresahkan kita saat ini, sehingga kita dituntut harus di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah kita. Tetap semangat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Tetap semangat, kita masih bersyukur meskipun kita beribadah dari rumah, meskipun kita beraktivitas dari rumah, tapi kita masih dalam keadaan sehat. Artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Untuk hari ini, sebelum kita mulai khotbahnya, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagiku. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena pada saat ini Bapa, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Meskipun pada saat ini Bapa, kami beribadah dari rumah, tapi kami tetap percaya Bapa, Engkau pelindung bagi negara kami Bapa. Semoga wabah ini cepat terselesaikan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jika Engkau yang bekerja Bapa, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami rindu rumah-Mu Bapa. Kami rindu beribadah bersama dengan teman-teman, dengan saudara kami Bapa. Kami yakin yang percaya Bapa, jika Engkau yang bekerja, kami yakin ini akan cepat selesai Bapa. Kiranya Engkau selalu ada di dalam kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ada Alkitab kan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Siapkan dulu ya Alkitabnya, karena kita mau baca firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Semua pasti mau dengar kan? Oke, nats kita hari ini Amsal 22 ayat 6. Kakak ulang sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 6. Sudah dapat natsnya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kakak baca sekali lagi ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tema kita hari ini, didikan untuk masa depan. Jadi kakak mau tanya nih dulu. Kakak mau tanya sama adik-adik nih, bagaimana sih caranya menjadi anak Tuhan? Caranya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi anak-anak
Tuhan. Untuk sekarang, siapa yang mengajari adik-adik membaca firman Tuhan selain guru sekolah minggu? Ada orang tua, ada kakak, ada abang, ada opu, banyak yang mengajari kita firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mendengar nasihat mereka, biar kita tetap bisa menjadi anak Tuhan, biar kita menjadi anak yang mematuhi nasihat orang tua. Baik adik-adik, untuk saat ini kita berada di rumah, pasti kita komunikasi banyak dengan orang tua. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Untuk menyenangkan Tuhan, seperti baru bangun tidur, apa yang kita lakukan? Adik-adik, sudah bangun tidur, setelah bangun tidur, apa? Langsung beraktivitas? Atau kakak yakin pasti adik-adik setelah bangun tidur berdoa, rapikan tempat tidur, sarapan, dan membantu orang tua. Terlebih kalau yang dia sudah besar bisa membantu orang tua cuci piring, nyapu rumah, membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua. Harus, karena apa? Ketika kita ingin menjadi anak Tuhan, kita harus baik. Kita harus mematuhi nasihat orang tua. Gimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Ya, kita sekarang ini tidak bertemu dengan orang-orang karena kita harus stay di rumah. Artinya, dengan siapa kita bisa bertemu saat ini? Hanya dengan Tuhan. Dengan cara apa kita bisa bertemu dengan Tuhan? Dengan cara berdoa, memuji namanya, dan membaca firman-Nya. Sudahkah adik-adik lakukan saat ini? Mungkin ada yang banyak bermain, ada yang bermain handphone. Tapi setelah kita mendengar firman hari ini, adik-adik coba mulai bangun tidur berdoa, rapikan tempat tidur, sering-sering baca Alkitab, dan membantu orang tua di rumah. Agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita juga sudah menyenangkan hati orang tua. Kakak mau cerita nih, ada cerita namanya Ali. Ali ini anaknya nakal sekali. Jadi suatu hari Ali pulang ke rumah dengan kepala cedera. Jadi dia cerita ke ibunya, dan ibunya sedih dan menasihati si Ali supaya tidak berantem lagi. Tapi karena si Ali memang orangnya nakal, besoknya dia berantem lagi sama temannya. Akhirnya apa? Orang tua temannya memanggil orang tua Ali. Dan di situ orang tua Ali sangat malu. Dia sedih. Akhirnya dia sakit. Sakit karena apa? Dokter mengatakan ibunya Ali sakit karena dia terlalu banyak pikiran, terlalu stres. Di situ Ali sedih. Akhirnya apa? Dia berubah. Dia tidak nakal lagi, dia berteman dengan teman-temannya, dia tidak berantem lagi, dan ibunya sembuh. Puji Tuhan, ibunya sembuh karena dia berubah. Jadi, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini mengharapkan kita supaya kita tidak nakal, kita berteman dengan teman kita, siapapun kita teman. Jangan berantem-berantem. Karena apa? Karena berantem membuat hati orang tua sedih. Dan Tuhan tidak suka. Jadi, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita tetap berdoa, baca firman Tuhan, memuji namanya. Dan ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, otomatis hati orang tua kita juga pasti senang. Jadi adik-adik, untuk hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan mengatakan, seperti judul besarnya, aku senang dididik orang tuaku.
Senanglah dididik orang tua, dengarlah nasihat orang tua supaya kita menjadi anak-anak yang teladan dan terutama kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga sudah menyenangkan hati orang tua. Oke adik-adik, jadi intinya saat ini karena kita juga di rumah, komunikasi banyak dengan orang tua, bantu orang tua, jangan melawan, hormati orang tua. Amin. Karena ketika kita menyenangkan hati Tuhan kita juga pasti bisa menyenangkan hati orang tua. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena pada saat ini Bapa, kami telah selesai menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu pada saat ini Bapa bisa merubah kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Bapa, yang tidak melawan orang tua, yang mendengar nasihatnya Bapa, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Bapa, jika Engkau selalu bersama kami, apapun yang terjadi pada saat ini Bapa, kami bisa melaluinya semua Bapa. Kiranya jangan pernah tinggalkan kami Bapa, tetap bersama kami Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin apapun cobaan yang kami dapat hari ini Bapa, tidak melebihi kemampuan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, untuk tugasnya minggu ini kakak ada ngasih tugas ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada 2, untuk kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil, ayat hafalannya itu dari Efesus 6 ayat 1. Bisa dihafal dan bisa dinyanyikan ya adik-adik kelas kecil. Ini untuk kelas kecil. Kakak bacakan ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kakak baca sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bisa juga dinyanyikan ya adik-adik. Dinyanyikan ya. Nyanyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kakak ulang ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, itu untuk kelas kecil. Bisa dihafal dan bisa dinyanyikan ya adik-adik. Dan untuk kelas besar, ayat hafalannya itu titah kelima, yang isinya, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi kakak baca ya. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oke, itu untuk kelas besar. Jadi untuk kelas kecil itu menghafal Efesus 6 ayat 1, dan kelas besar itu menghafal titah yang kelima. Oke adik-adik, sekali lagi kakak ucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.